Selamat datang di Dadin Dark Voice. Tempat di mana cerita bukan sekadar fiksi, tapi mungkin terjadi padamu juga. Hai guys, kalian tahu kan? Kalau kita ngomongin kampung-kampung di Pulau Jawa, itu nggak cuma soal sawah ijo terhampar luas atau udara sejuk yang bikin betah. Lebih dari itu, banyak banget cerita atau mitos yang diwarisin turun-temurun dari nenek moyang. Ada yang bilang jangan motong kuku malam-malam, nanti rezeki seret. Ada yang bilang jangan nyapu kalau lagi ada tamu, nanti tamunya nggak balik lagi. Pokoknya banyak deh. Nah, dari sekian banyak larangan itu, ada satu yang paling sering gue denger dan jadi urban legend banget di desa-desa pelosok. Jangan pernah mandi di sungai setelah maghrib. Katanya sih, di jam-jam segitu, alam kita sama alam lain itu bisa nyambung. Dan banyak penghuni yang keluar buat beraktivitas. Kalau nekat, bisa-bisa diajak main sama mereka. Serem kan? Tapi ya gitu deh. Namanya juga anak muda, kadang rasa penasaran itu lebih gede dari rasa takut. Apalagi kalau udah ketemu teman-teman yang otaknya sama-sama konslet dan suka nentang bahaya. Kisah ini berawal dari 4 sekawan yang tinggal di desa Wanajarya, sebuah desa kecil yang masih asri, dikelilingi perbukitan hijau dan dialiri sungai Cikidang yang jernih. Mereka adalah Doni, si ketua geng yang paling berani dan cenderung impulsif. Rio, cowok kalem yang sebenarnya penakut tapi nggak mau kelihatan. Fikri, si skeptis yang selalu menganggap semua cerita horor cuma bualan. Dan terakhir, Adit, cowok paling pendiam di antara mereka tapi justru sering merasakan hal-hal aneh. Sore itu cuaca di Wanajaya benar-benar lagi gerah banget. Matahari masih nongkrong tinggi, bikin keringat ngucur deras, padahal jam udah menunjukkan pukul 4 sore lebih sedikit. Mereka berempat lagi nongkrong di gardu pos kamling dekat balai desa, cuma ngobrol ngalor ngidul sambil sesekali nguap karena saking panasnya. Gila, gerah banget hari ini. Kayaknya kipas angin pun udah nggak mempan deh buat ngusir panasnya ini. Keluh Doni sambil ngipas-ngipas pakai tangan. Matanya melirik ke arah jalan setapak yang menuju ke arah sungai. Mandi di sungai enak kali ya? Nyugerin banget kayaknya. Rio yang tadinya cuma ngangguk-ngangguk doang, langsung kaget. Setuju, tapi ini udah mau maghrib Don. Lihat tuh mataharinya aja udah mulai turun. Nanti dimarahin Mbah Kromo lagi kita. Mbah Kromo itu sesepuh desa yang paling disegani. Paling sering ngasih wejangan dan peringatan tentang hal-hal mistis di sekitar desa. Kalau Mbah Kromo udah ngomong, semua warga biasanya langsung patuh. Fikri dengan tampang santainya langsung nyaut. Alah, Mbah Kromo mah cuma nakut-nakutin biar kita nggak keluyuran terlalu jauh pas sore-sore. Mana ada hantu-hantuan di zaman sekarang. Itu kan cuma cerita doang buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak bandel. Dia senyum sinis, seolah semua mitos itu cuma dongeng pengantar tidur. Lagian sungai itu kan tiap hari kita lewatin. Pagi, siang, sore, nggak ada apa-apa kok, aman jaya. Adit yang dari tadi cuma nyimak, akhirnya ikutan nimbrung suaranya pelan tapi tegas. Betul tuh, lagian cuma mandi doang kok, sebentar aja. Lagian kan kita juga udah gede, bukan anak kecil lagi. Mendengar dukungan dari Fikri dan Adit, Doni langsung senyum lebar. Ide mandi di sungai setelah maghrib itu mendadak jadi tantangan seru buat mereka. Tuh kan, udah yuk, nanggung banget kalau nggak mandi. Mumpung lagi panas-panasnya, nyebur sebentar doang nggak bakal kenapa-napa. Mereka berempat ini memang tipikal anak muda yang suka nantang bahaya. Mungkin karena rasa penasaran atau mungkin juga karena merasa paling berani dan gak percaya tahayul. Sore itu udara emang lagi sumuk banget, bikin badan rasanya lengket gak karuan. Godaan air sungai Cikidang yang jernih mengalir tenang di antara bebatuan dan pepohonan rindang benar-benar gak bisa mereka tolak. Air sungai itu memang terkenal dingin dan seger banget, apalagi kalau lagi terik-teriknya matahari. Biasanya anak-anak kecil sering main di sana siang hari. Tapi ya itu, ada satu aturan gak tertulis yang selalu digaungkan Mbah Kromo dan para orang tua di desa Wanajaya. Katanya, jangan pernah nyebur ke sungai Cikidang kalau matahari udah tenggelam. Bisa-bisa bukan cuma kedinginan, tapi juga dibawa pulang sama yang gak kelihatan. Tapi ya itu deh, peringatan kayak angin lalu aja buat mereka berempat. Otak mereka udah keburu ngeset buat ngerasain kesegaran air sungai tanpa mikir panjang soal konsekuensi di baliknya.
Dengan semangat 45, mereka berempat jalan santai menyusuri pematang sawah. Matahari perlahan mulai condong ke barat, sinarnya berubah jadi oranye kemerahan yang cantik. Tapi di sisi lain juga terasa sendu. Begitu sampai di tepi sungai, di tempat biasa mereka sering mandi, pemandangan itu langsung bikin mata berbinar. Airnya jernih banget, bahkan dasar sungai yang berbatu pun kelihatan jelas. Beberapa ikan kecil berenang hilir mudik di sekeliling sungai. Ada pohon-pohon besar dan rimbun yang daunnya berayun pelan ditiup angin sore. Tanpa basa-basi, Doni yang paling gak sabaran langsung melepas baju dan celana pendeknya, lalu menceburkan diri duluan. Biur! Suara air memercik bikin Rio, Fikri, dan Adit makin semangat. Wah, gila, seger banget. Langsung plong di badan, teriak Doni sambil nyelam sebentar, lalu muncul lagi dengan wajah sumringah. Rio yang tadinya cuma ngangguk-ngangguk doang, langsung ikutan nyebur. Kan apa gue bilang, seger banget. Rasanya semua panas hilang. Fikri yang tadinya masih nyantai ngelepasin baju, langsung cepetan begitu lihat temen-temennya udah asik main air. Padahal tadi gue udah mau batalin nih, udah mikir mau pulang aja. Untung gak jadi, rugi bandar gue. Adit cuma senyum tipis sambil ikut nyebur. Dia gak banyak monggong, cuma menikmati sensasi dinginnya air sungai yang membelai kulit. Hahaha, penakut lo pada. Cuma mandi doang juga. Awalnya suasana masih ceria. Mereka berempat asik bercanda, ciprat-cipratan air. Bahkan sesekali Doni pura-pura nengglemin Rio sampai Rio ngomel-ngomel. Tapi perlahan, suasana di sekitar sungai itu mulai berubah jadi lebih mencekam. Warna langit yang tadinya oranye terang mulai memudar menjadi ungu kebiruan, tanda malam akan segera datang. Angin yang tadinya sepoi-sepoi, tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan di pohon-pohon besar di tepi sungai itu bergesekan menciptakan suara desiran yang aneh, seperti bisikan-bisikan dari kejauhan. Udara dingin tiba-tiba menusuk kulit, padahal beberapa menit yang lalu mereka masih kegerahan. Dinginnya itu beda, bukan dingin air sungai, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Rio yang pertama kali ngerasa ada yang gak beres. Dia berhenti bercanda, matanya celingut-celingut ke arah sekeliling. Perasaan tadi kita berempat deh. Kok sekarang kayaknya ada bayangan lain ya? Dia menyorotkan senter dari ponselnya ke arah semak-semak di tepi sungai, tempat mereka meletakkan tas dan baju. Tidak ada apa-apa, hanya semak-semak dan batu-batuan. Doni dan Fikri yang melihat Rio panik malah menertawakannya. Halusinasi lo Rio, udah mulai kedinginan ali, celetuk Fikri sambil senyum. Betul tuh, udah cepetan kita balik aja, udah mau isya juga, nanti keburu gelap total. Mereka tertawa gak sadar kalau suasana di sekitar sungai itu perlahan mulai berubah menjadi lebih mencekam. Udara dingin itu bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, dingin yang bikin napas terasa berat. Dan tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mulai mengawasi dari balik pepohonan rimbun di seberang sungai. Sesuatu yang tak terlihat, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Mereka mulai beranjak keluar dari air, satu persatu. Doni duluan, disusul Rio dan Fikri, tapi Adit yang tadinya cuma diam dan menikmati air, tiba-tiba mematung. Matanya melotot, pandangannya tertuju ke arah seberang sungai, tempat ada pohon beringin tua yang sangat besar dan rimbun. Usianya mungkin sudah ratusan tahun. Wajahnya langsung pucat pasi. Bibirnya sedikit bergetar. Dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah pohon beringin itu dengan jari telunjuk yang gemetar. Lihat, lihat itu. Suara Adit sangat pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat ketiga temannya menoleh dan mengikuti arah tunjuknya. Jantung mereka langsung berdegup kencang, seolah ada genderang perang yang ditabuh di dalam dada. Di seberang sungai, di antara rimbunnya cabang dan akar pohon beringin tua yang menjuntai hingga menyentuh permukaan air, tampak siluet wanita berambut panjang berdiri mematung. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang terbuat dari kegelapan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya yang panjang hingga menyentuh pinggang. Hanya siluet hitam yang kontras dengan sisa cahaya senja yang memudar. Rio menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Itu siapa? Fikri yang tadinya paling skeptis, kini wajahnya juga ikut memucat. Matanya nggak berkedip memandang siluet itu. Kok nggak gerak ya? Jangan-jangan. Belum sempat Fikri melanjutkan kalimatnya, siluet wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya pelan. Gerakannya sangat lambat, seperti boneka usang yang digerakkan benang-benang tak terlihat.
Perlahan, wajahnya terlihat. Di antara helai-helai rambutnya yang panjang, terlihat matanya. Bukan mata seperti manusia, tapi putih pucat tanpa pupil. Seolah hanya dua bulatan kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Dan yang paling mengerikan, bibirnya perlahan tertarik membentuk senyuman yang sangat lebar dan menakutkan. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia, menunjukkan deretan gigi yang tidak wajar. Itu bukan senyuman ramah, tapi senyuman kosong yang dipenuhi aura dingin kematian. Doni yang paling pemberani pun langsung syok. Selama ini dia selalu menganggap remeh cerita hantu, tapi apa yang dia lihat barusan benar-benar di luar nalar. Jantungnya serasa mau copot. Tanpa pikir panjang, dia langsung teriak sekuat tenaga. Cabut! Cabut sekarang juga! Mereka berempat nggak pakai mikir lagi. Panik luar biasa langsung menyergap. Mereka segera bergegas keluar dari sungai tanpa mempedulikan barang-barang yang tertinggal di tepi sungai. Rasa dingin yang mencekam mendadak merayap dari kaki hingga ke ubun-ubun. Begitu mereka berlari menyusuri jalan setapak, suara tawa cekikikan yang tipis dan melengkik benar-benar tiba, guys. Gelapnya itu pekat banget, seolah semua cahaya di dunia ini ditarik paksa. Sungai Cikidang yang tadi sore masih memancarkan aura ceria, kini berubah jadi hamparan kegelapan yang misterius, memantulkan sedikit sisa cahaya rembulan yang samar. Di sana-sini, bayangan pepohonan besar di tepi sungai tampak menyeramkan, seperti siluet raksasa yang siap menelan apa saja yang lewat. Udara dingin yang tadi cuma menusuk kipis, sekarang jadi lebih mencekam, menusuk sampai ke tulang, bikin bulu kuduk berdiri otomatis. Hanya ada sedikit cahaya dari senter ponsel yang mereka pegang. Itu pun cuma sanggup menerangi area kecil di depan mereka, seolah kegelapan sengaja menelan sisanya. Rio, yang dari awal memang paling penakut di antara mereka, mulai merasa nggak enak. Perasaannya nggak nyaman banget. Dia menghentikan langkahnya sejenak. Matanya celingak-celinguk ke sekeliling, mencoba menembus pekatnya malam. Perasaan tadi kita berempat deh. Kok sekarang kayaknya ada bayangan lain ya? Bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Dia menyorotkan senter ponselnya ke arah semak-semak di tepi sungai, tempat mereka tadi meletakkan tas dan baju yang kini sudah ditinggalkan. Tidak ada apa-apa, hanya semak-semak dan batu-batuan yang tampak biasa. Tapi entah kenapa, suasana di sana terasa sangat berat, seolah ada yang mengawasi. Doni dan Fikri yang merasa Rio cuma ketakutan biasa, malah menertawakan. Halusinasi lu Rio, udah mulai kedinginan kali. Celetuk Fikri sambil senyum, mencoba menutupi rasa takut yang sebenarnya mulai menyergap dia juga. Fikri memang dikenal paling berani dan selalu skeptis soal hal mistis. Tapi malam itu, entah kenapa udara di sekitar mereka terasa beda. Doni ikutan nimpalin, mencoba mencairkan suasana tegang. Betul tuh, udah cepetan, kita balik aja. Udah mau Isya juga, nanti keburu gelap total, makin susah jalannya. Doni sebenarnya juga udah mulai ngerasa nggak enak. Tapi dia berusaha keras tetap tenang demi menjaga gengsi sebagai ketua geng. Dia nggak mau kelihatan penakut di depan teman-temannya. Saat mereka hendak buru-buru keluar dari air, membiarkan dinginnya malam menyergap tubuh, Adit yang tadinya diem, gak banyak bicara seperti biasanya, tiba-tiba mematung. Pandangannya tertuju lurus ke depan, ke arah seberang sungai. Wajahnya yang biasanya tenang, kini pucat pasi, bibirnya sedikit bergetar, dan matanya melotot lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Perlahan, tangannya terangkat, jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arah seberang sungai, ke arah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, gelap dan rimbun. Usianya mungkin sudah ratusan tahun. Pohon itu, dengan akar-akar gantungnya yang menjuntai sampai ke permukaan air, selalu jadi pusat cerita-cerita angker di desa Wanajaya. Lihat itu. Suara Adit sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang tertiup angin malam, tapi cukup untuk membuat ketiga temannya menoleh dan mengikuti arah tunjuknya. Jantung mereka langsung berdegup kencang, seolah ada genderang perang yang ditabuh di dalam dada. Mereka semua merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dingin air sungai, tapi dingin yang datang dari sesuatu yang tidak kasat mata. Dan disitulah guys, horor yang sebenarnya dimulai. Di seberang sungai, di antara rimbunnya cabang dan akar pohon beringin tua yang menjuntai hingga menyentuh permukaan air, tampak siluet wanita berambut panjang berdiri mematung. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang terbuat dari kegelapan malam, kontras dengan sedikit sisa cahaya senja yang memudar. Dari kejauhan,
Sosok itu terlihat sangat tinggi dan kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya yang terurai sangat panjang, hitam legam, hingga menyentuh pinggangnya. Hanya siluet hitam yang kontras dengan latar belakang pepohonan gelap. Keberadaannya di sana terasa sangat janggal. Itu bukan warga desa. Warga tahu betul daerah pohon beringin tua itu adalah tempat yang dihindari, apalagi kalau sudah gelap seperti ini. Cerita-cerita tentang penampakan di sekitar pohon itu sudah jadi rahasia umum di Wanajaya. Rio menelan ludah, tenggorokannya tercekak, lidahnya keluh. Itu siapa? Bisiknya. Suaranya tercekak di tenggorokan. Kakinya terasa lemes, seperti tak mampu menopang tubuhnya lagi. Fikri, yang tadinya paling skeptis, kini wajahnya juga ikut memucat. Matanya nggak berkedip memandang sosok itu, seolah terhipnotis. Dia nggak percaya dengan apa yang dia lihatnya. Kok nggak gerak ya? Jangan-jangan... Dia nggak sanggup melanjutkan kalimatnya, takut kalau apa yang dia bayangkan itu benar-benar terjadi. Belum sempat Fikri melanjutkan kalimatnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Siluet wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya pelan, sangat-sangat pelan. Gerakannya kaku seperti boneka usang yang digerakkan oleh benang-benang tak terlihat dari atas. Perlahan, wajahnya terlihat, itu bukan wajah manusia normal. Di antara helai-helai rambutnya yang panjang dan kotor, terlihat sepasang mata. Bukan mata seperti manusia, tapi putih pucat tanpa pupil, seolah hanya dua bulatan kosong yang menatap tajam, dingin dan menusuk langsung ke arah mereka. Mata itu memancarkan aura kehampaan yang mengerikan, membuat siapa saja yang melihatnya merasa jiwanya ditarik keluar. Dan yang paling mengerikan, bibirnya perlahan, sangat perlahan, tertarik membentuk senyuman yang sangat lebar dan menakutkan. Senyuman itu terlalu lebar untuk ukuran manusia, seolah rahangnya terlepas. Di antara bibirnya yang tertarik, terlihat deretan gigi yang tidak wajar, putih runcing dan sedikit kehitaman di bagian gusi. Itu bukan senyuman ramah yang menghangatkan, melainkan senyuman kosong yang dipenuhi aura dingin kematian, seolah mengolok-ngolok rasa takut mereka. Senyuman itu bukan senyuman sukacita, melainkan senyuman predator yang menemukan mangsanya. Doni, si ketua geng yang selama ini selalu berani dan paling gak percaya tahayul, langsung syok berat. Selama ini dia selalu menganggap remeh semua cerita hantu dan mitos, menganggapnya cuma bualan orang tua. Tapi apa yang dia lihat barusan benar-benar di luar nalar dan logikanya. Jantungnya serasa mau copot dari tempatnya, berdetak begitu kencang sampai dia bisa mendengarnya sendiri. Rasa takut yang murni, yang belum pernah dirasakan sebelumnya, langsung menyergap seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung teriak sekuat tenaga, suaranya pecah karena panik. Cabut sekarang juga, lari! Perintah Doni seolah jadi pemicu, mereka berempat nggak pakai mikir lagi. Panik luar biasa langsung menyergap mereka semua. Tubuh mereka seolah digerakkan oleh insting bertahan hidup. Mereka segera bergegas keluar dari air, bahkan gak sempat lagi memikirkan tas dan baju ganti mereka yang sudah ditinggalkan di tepi sungai. Rasa dingin mencekam mendadak merayap dari kaki hingga ke ubun-ubun, seolah ada sesuatu yang menempel di punggung mereka. Begitu kaki mereka menginjak tanah, mereka langsung berlari sekuat tenaga tanpa menoleh sedikit pun. Dan disitulah guys, suara itu muncul. Begitu mereka berlari menyusuri jalan setapak yang gelap, suara tawa cekikikan yang tipis dan melengking, namun sangat jelas terdengar, mulai mengikuti langkah mereka dari arah sungai. Suara tawa itu bukan tawa riang, melainkan tawa dingin yang menusuk jiwa, seolah mengolok-ngolok rasa takut mereka. Suara itu semakin lama semakin kencang, seolah sosok wanita itu bergerak mendekat, mengikuti setiap langkah kaki mereka yang panik. Suara tawa itu seolah berbisik di telinga mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Mereka lari sekencang mungkin, nafas tersengal-sengal, jantung berdegup kencang seolah mau meledak. Bayangan wanita dengan senyuman mengerikan dan mata putih pucat itu seolah masih terbayang di mata mereka, gak bisa hilang dari ingatan. Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh, padahal udara malam semakin menusuk dan dingin. Rasa takut yang campur aduk antara syok dan panik itu membuat kaki mereka terasa berat, seperti ditarik dari bawah. Tapi pikiran mereka cuma satu, lari sejauh mungkin dari sungai angker itu. Mereka nggak tahu kalau di balik senyuman mengerikan itu ada rencana lain. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan yang ternyata sudah mulai mengikuti mereka pulang.
Mereka terus berlari, menerobos kegelapan, melewati sawah-sawah yang lengang dan rumah-rumah penduduk yang sudah tertutup rapat. Suara tawa itu, meski samar, terus mengiringi mereka, seolah jadi pengingat kalau mereka tidak sendirian. Mereka nggak tahu kalau malam itu adalah awal dari sebuah teror yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Apa yang mereka alami di tepi sungai Cikidang hanyalah permulaan. Sosok itu, dengan senyuman yang lebar, sepertinya belum puas hanya menakut-nakuti mereka. Dia ingin lebih, dan dia sudah selangkah lebih dekat. Suaranya pelan tapi menusuk, bikin bulu kudut langsung berdiri. Perasaan gue aja atau bau melati di sini kenceng banget ya? Dia menghirup napas dalam-dalam, memastikan hidungnya nggak salah cium. Dan benar saja, aroma melati yang sangat kuat, sangat pekat, tercium di seluruh ruangan itu. Bau melati yang seharusnya harum dan menenangkan, kini justru terasa menyeramkan, seperti bau kematian yang tersembunyi. Mereka semua saling pandang, wajah mereka semakin pucat. Bau melati dan suara tetesan air itu nggak masuk akal. Mereka baru saja lari dari sungai yang angker, dan sekarang tanda-tanda kehadiran yang nggak diinginkan itu seolah mengikuti mereka sampai ke dalam rumah. Rio tiba-tiba menyadari sesuatu di kaki Fikri. Ada tanah basah dan sedikit lumut yang menempel di betis Fikri. Padahal Fikri udah berganti baju dengan pakaian kering yang diberikan Ibu Doni. Rio menunjuk ke kaki Fikri dengan jari gemetar. "Fik, kaki lo kok kotor lagi?" Fikri menunjuk melihat kakinya. Matanya langsung melotor lebar. Tanah dan lumut itu bukan berasal dari lantai rumah Doni yang bersih. Itu adalah tanah basah dan lumut yang sama persis dengan yang ada di tepi sungai Cikidang. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja keluar dari air dan menempel di kakinya, bahkan setelah dia berganti pakaian. Atau lebih tepatnya, seolah-olah ada sesuatu yang nggak pernah lepas dari dia sejak di sungai. Wajah Fikri yang tadinya hanya pucat, kini berubah jadi hijau. Dia hampir muntah saking jijiknya dan takutnya. Dan di saat yang bersamaan guys, mereka semua mendengar suara. Bukan dari luar rumah, bukan dari tetangga, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Sebuah suara tetesan air yang ritmis, tik, tik, tik. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah ada seseorang yang basah kuyup dan sedang berjalan perlahan di lorong rumah Doni menuju ke arah mereka. Langkahnya berat, tiap tetesan air terdengar jelas di lantai. Suara itu diiringi bau melati yang semakin menusuk di hidung, makin lama makin pekat, seolah ada bunga melati sekarung yang tumpah di sana. Jantung mereka keempat berdebar makin kencang, seolah mau meledak. Mereka saling berpegangan tangan, menggenggam erat-erat mencari kekuatan satu sama lain. Mata mereka terpaku ke arah lorong rumah yang gelap gulita. Tidak ada lampu di lorong itu, hanya kegelapan yang pekat. Suara tetesan air itu semakin dekat, semakin dekat. Tik, tik, tik. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpa dari arah lorong. Dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Suara langkah kaki basah itu berhenti. Tepat di ujung lorong, di batas antara terang dan gelap. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah dan jantung mereka yang berdebar kencang. Dan dari kegelapan lorong itu, perlahan muncul sesuatu. Bukan wujud yang jelas, tapi sepasang mata putih pucat yang bersinar samar dalam gelap. Mata itu menatap tajam ke arah mereka berempat, dan perlahan di bawah mata itu terlihat senyuman lebar yang sama seperti yang mereka lihat di tepi sungai tadi. Senyuman kosong, terlalu lebar, dan mengerikan. Sosok itu tidak menunjukkan seluruh wujudnya, hanya matanya yang pucat dan senyumannya yang menakutkan, mengintip dari balik kegelapan lorong, seolah sedang menikmati ketakutan yang menjalar di antara mereka. Bau melati yang pekat itu semakin kuat, membuat kepala mereka pusing dan mual. Sejak malam itu guys, hidup Doni, Rio, Fikri, dan Adit tak pernah sama lagi. Mereka nggak cuma melihat sosok itu di sungai, tapi sosok itu seolah mengikuti mereka pulang, menempel, menghantui setiap detik kehidupan mereka. Malam-malam mereka dipenuhi teror. Setiap kali mereka memejamkan mata, wajah dengan mata putih pucat dan senyuman lebar itu muncul dalam mimpi buruk mereka. Suara tetesan air yang ritmis selalu terdengar di telinga mereka, bahkan di siang hari. Bau melati yang pekat itu jadi bau yang paling mereka benci, karena bau itu selalu jadi pertanda bahwa dia ada di dekat mereka. Mereka jadi takut sendirian, takut gelap, takut ke kamar mandi, takut bahkan untuk mandi. Mereka dihantui rasa bersalah karena sudah nekat melanggar larangan itu. Kisah mereka ini, yang tadinya cuma sebatas obrolan bisik-bisik di desa Wanajaya, perlahan mulai menyebar luas.
Jadi bukti kalau larangan mandi di sungai setelah maghrib itu bukan cuma mitos atau dongeng pengantar tidur, tapi sebuah peringatan nyata dari dunia lain yang nggak boleh kita langgar, sebuah garis batas yang kalau dilanggar bisa berakibat fatal. Karena ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap jadi misteri, dan ada tempat-tempat yang sebaiknya nggak diganggu saat penjaga berkuasa. Jadi, setelah dengar cerita ini, masih berani nggak mandi di sungai kalau udah gelap? Atau nekat ngetes keberadaan mereka? Pikirkan baik-baik guys, karena kadang rasa penasaran bisa mengantar kita ke gerbang teror yang nggak akan pernah kita bayangkan. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.